saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep halal value chain management dalam membangun kawasan industri halal di Indonesia. Halal value chain management merupakan fondasi penting dalam membangun kawasan industri halal di Indonesia. Digitalisasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola kawasan menjadi 3 kunci yang menentukan keberhasilan implementasinya. Sedangkan tata kelola kawasan memastikan koordinasi dan kepatuhan antar tenan. Dan secara keseluruhan, pengembangan kawasan industri halal yang berbasis pada konsep halal value chain management merupakan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi halal global, kompetitif, efisien, dan terpercaya. Jumlah penduduk Muslim mencapai lebih dari 230 juta. Indonesia bukan hanya menjadi pasar konsumen halal terbesar, tetapi juga memiliki peluang yang besar sebagai produsen dan eksportir utama produk halal. Secara geografis, Indonesia berada pada jalur strategis perdagangan internasional yang menghubungkan antara Asia, Australia, dan Timur Tengah, sehingga memiliki keuntungan memiliki kewenangan dalam aspek logistik ekspor. Namun, proses integrasi halal value chain dari hulu ke hilir menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Ada 3 tantangan dalam pengembangan halal value chain. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu kendala terbesar karena menghambat kegiatan produksi, distribusi, dan juga ekspor produk halal. Yang kedua ada kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang nasib halal, turut memengaruhi kualitas dan efisiensi industri halal. Dan yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan produk halal, yaitu banyak para pelaku usaha kecil yang belum memahami standar produksi halal, sehingga menurunkan kepercayaan dan menurunkan kepuasan para pelaku konsumen terhadap produk halal di Indonesia. Selanjutnya ada 3 hambatan dalam pengintegrasian halal value chain. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat sertifikasi halal, yaitu proses sertifikasi yang panjang dan regulasi yang masih belum efektif menyebabkan sebagian kecil produk yang tersertifikasi, dan perbedaan standar halal antara negara yang lain juga menghambat ekspor produk halal Indonesia. Yang kedua ada kurangnya fokus pemerintah dalam penguatan industri halal. Indonesia itu merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia dengan belanja mencapai 2,29 triliun US dollar. Banyak produk halal yang diekspor seperti kopi, olahan makanan maupun yang lainnya yang berbiaya sangat tinggi, terutama pada produk kopinya. Namun kini terdapat kebijakan ekspor baru sehingga kopi dapat dijual hingga ke pasar global dan mampu bersaing secara internasional. Dan yang terakhir yaitu terbatasnya akses ekspor dan fasilitas pemasaran global menjadi faktor penghambat lain. Banyak pelaku usaha belum mampu menembus pasar global karena minimnya dukungan promosi dan fasilitas perdagangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran regulasi dan sertifikasi halal dalam membangun kawasan industri halal yang berdaya saing global. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal dunia. Tapi potensi tersebut tidak akan berarti banyak tanpa adanya regulasi dan sistem sertifikasi yang kuat. Nah, disinilah peran regulasi menjadi sangat penting. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah memberikan dasar hukum yang jelas agar semua produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Aturan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Dengan regulasi tersebut, pelaku usaha terutama yang berada di kawasan industri halal tidak hanya mendapat kepastian hukum, tapi juga kemudahan dalam proses sertifikasi dan dukungan fasilitas dari pemerintah. Kemudian kita masuk ke bagian sertifikasi halal. Sertifikasi ini bukan hanya sekedar label di kemasan, tapi juga sebuah jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan tentunya kehalalan dari awal hingga akhir proses produksi.
Melalui sertifikasi, pelaku usaha dituntut untuk memisahkan antara bahan yang halal dan non-halal, menjaga kebersihan alat produksi, dan menerapkan standar mutu seperti Good Manufacturing Practice atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Manfaatnya, selain meningkatkan kepercayaan konsumen, produk yang sudah bersertifikasi halal akan lebih mudah menembus pasar global, terutama di negara-negara yang menerapkan standar halal ketat, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam. Tapi tentu saja perjalanan menuju industri halal yang kuat tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti biaya sertifikasi yang cukup tinggi, jumlah auditor halal yang terbatas, dan proses administrasi yang kadang memakan waktu lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus berupaya memberikan solusi, misalnya lewat program sertifikasi halal gratis bagi UMKM, menerapkan sistem digital si halal, dan juga memperluas lembaga pemeriksa halal di berbagai daerah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa regulasi memberikan arah dan kepastian hukum, sementara sertifikasi halal menjadi alat untuk menjaga mutu dan kepercayaan konsumen. Jika keduanya berjalan selaras, maka kawasan industri halal Indonesia tidak hanya tumbuh di dalam negeri, tapi juga mampu bersaing dan diakui di tingkat global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi dan keberlanjutan halal value chain di Indonesia. Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi pusat perdagangan produk halal di dunia. Untuk mewujudkannya, pemerintah menerapkan berbagai strategi dalam memastikan keaslian dan keberlanjutan halal value chain di kawasan industri halal. Langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat pengakuan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dan BPJPH agar diakui secara internasional, sekaligus menjalin kerjasama global dengan pelaku industri halal dari berbagai negara. Pemerintah juga berfokus pada pemberdayaan UMKM sebagai bagian penting dari rantai nilai halal. Dukungan diberikan melalui pembiayaan berbasis syariah, pendampingan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital agar produk yang dihasilkan tetap halal, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar global. Selain itu, pengembangan kawasan industri halal dilakukan untuk menjamin mutu, komunitas, serta efisiensi produksi. Keberlanjutan rantai nilai halal tidak hanya menekankan aspek kehalalan produk, tetapi juga mencakup prinsip produksi yang ramah lingkungan dan konsumsi yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menekankan pentingnya praktik industri yang etis dan berdampak positif bagi masyarakat. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar halal, sulitnya akses sertifikasi bagi UMKM, serta kurangnya kolaborasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, peningkatan teknologi seperti penggunaan blockchain untuk transparansi produk, serta penguatan infrastruktur dan regulasi di kawasan industri halal menjadi langkah penting menuju ekosistem halal yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan. Dampak utama dari penerapan halal value chain adalah meningkatnya daya saing produk halal Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen global lebih percaya pada produk yang memiliki sistem traceability, ketertelusuran, dan halal assurance system atau jaminan kehalalan yang jelas. Dengan kata lain, implementasi halal value chain tidak hanya berdampak pada aspek religiusitas, tetapi juga meningkatkan citra produk di mata konsumen internasional sebagai produk yang aman, bersih, dan etis. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi produk halal Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor, terutama di bidang makanan, kosmetik, dan farmasi halal yang sedang berkembang pesat di berbagai negara.
Selain itu, penerapan halal value chain juga memberikan dampak positif pada efisiensi produk dan peningkatan produktivitas. Dengan menerapkan prinsip manajemen halal, para pelaku usaha didorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih profesional seperti pengelolaan kualitas, menjaga kebersihan fasilitas produksi, serta mencatat proses produksi secara transparan. Adapun beberapa tantangan yang masih menghambat penerapan halal value chain di Indonesia, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran para pelaku UMKM tentang pentingnya penerapan prinsip rantai halal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan teknisi terkait standar halal internasional. Dan yang ketiga, minimnya dukungan infrastruktur logistik halal di daerah-daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk dulu. Kalian habis dari mana aja? Kita habis dari main, terus mampir ke sini. Oh, pasti lapar banget ya kalian? Iya nih. Nah, aku bikin makanan dulu ya. Boleh. Nih aku bikinin makanan buat kalian. Makasih. Iya, selamat makan. Gimana? Enak nggak? Enak. Ini pasti Indomie ya? Iya, bener banget. Itu Indomie. Kalian tahu nggak? Indomie ini udah bersertifikat halal loh. Iya, aku juga tahu ternyata tuh penting banget ya untuk logo halal yang tertera di produk. Jadi kita tuh kalau makan jadi tenang, ya nggak sih? Benar, sekarang kan pemerintah juga lagi serius bikin kawasan industri halal. Jadi bukan cuma makanan aja, produk lain juga terjamin kehalalannya. Wah, keren banget sih kalau semua produk ada label halalnya. Nanti Indonesia bisa jadi pusat industri halal di dunia. Nah, mulai dari hal kecil aja dulu kita pilih produk-produk yang udah bersertifikasi halalnya. Dan dukung usaha lokal biar makin maju. Nah, setuju banget. Yuk bareng-bareng dukung Indonesia menuju kawasan industri halal. Yaudah, makanya lanjutin aja dulu. Ya.